Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Nah, kita sudah masuk ke subtema kita yang baru, yaitu subtema 2, wujud benda. Pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, kita akan berdoa sebelum belajar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya kita akan melihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu kita akan mengerjakan soal tentang jarak, ya. Jadi penyelesaian masalah tentang jarak. Lalu yang kedua wujud benda. Dan yang ketiga, gerak tari berdasarkan dinamika ruang. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi kita yang pertama. Tapi sebelumnya kita akan belajar mengenai tangga satuan panjang terlebih dahulu. Nah, ini nanti anak-anak silahkan catat di buku catatan tematik ya, untuk belajar. Nah, apa yang dimaksud tangga satuan panjang? Ini yang dimaksud tangga satuan panjang. Jadi ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Nah, nanti kalau anak-anak akan merubah satuan panjang, kalau naik itu berarti harus dibagi. Sedangkan kalau turun tangga nanti harus dikali. Nah, misalnya anak-anak naik satu tangga, maka harus dibagi 10. Ya, misalnya dari milimeter ke sentimeter, berarti harus dibagi 10. Lalu kalau naik 2 tangga, berarti dibagi 100. Jadi misalnya dari milimeter akan naik ke desimeter, berarti harus dibagi 100. Lalu selanjutnya, kalau naik di 3 tangga, berarti dibagi 1000. Gitu dan seterusnya. Nah, kalau turun ini juga sama. Turun satu tangga berarti dikalikan 10. Misalnya dari meter ke desimeter. Kalau turun satu tangga berarti harus dikali 10. Lalu yang kedua, turun 2 tangga berarti dikali 100. Jadi misalnya akan merubah dari meter ke sentimeter. Ini kan turun 2 tangga ya, berarti harus dikali 100. Lalu kalau turun 3 tangga harus dikali 1000. Jadi misalnya anak-anak ingin merubah dari meter ke milimeter. Ini kan turun 1, 2, 3. 3 tangga, berarti harus dikali 1000. Nah, begitu anak-anak cara menggunakan tangga satuan panjang. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak. Ya, di sini Bu Tini ada denah. Ini adalah denah rumah Ayu, pasar, dan juga toko kue. Nah, di sini Ayu dan ibunya akan pergi ke toko kue dengan mengendarai sepeda. Mereka berangkat dari rumah menuju ke toko kue.
Nah, pertanyaannya, berapa jarak antara rumah Ayu dan toko kue? Nah, anak-anak sekarang kita perhatikan di gambar ya. Jarak antara rumah Ayu dengan pasar ini adalah 700 meter. Lalu jarak antara pasar dan juga toko kue ini adalah 1 kilometer. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah jarak antara rumah Ayu dan toko kue. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk menghitung jarak antara rumah Ayu dan toko kue, maka kita harus menjumlahkan jarak antara rumah Ayu dan pasar ditambah jarak antara pasar dan toko kue. Tadi jarak rumah Ayu ke pasar yaitu 700 meter. Lalu ditambah jarak antara pasar dan toko kue tadi adalah 1 kilometer. Nah, tadi yang ditanyakan kan adalah dalam satuan meter. Nah, berarti kita harus merubah yang kilometer ini menjadi meter. Untuk yang 700 meter ini, karena satuannya sudah M, maka tidak perlu kita rubah. Masih tetap 700. Nah, kita akan rubah yang kilometer ini. Tadi di tangga satuan dari kilometer ke meter, ya kita lihat lagi dari kilometer ke meter. Ada 1, 2, 3 ya, turun 3 tangga. Berarti kita akan kalikan 1000. Kita kembali lagi ke penyelesaian tadi. Maka satunya ini kita kalikan 1000. Hasilnya jadi 1000 meter. Ingat ya, satuannya sudah berubah jadi meter karena sudah kita kalikan. Lalu karena ini dua-duanya sudah sama-sama meter, tinggal kita jumlahkan saja. 700 meter ditambah 1000 meter. Jadi hasilnya sama dengan 1700 meter. Jadi jarak antara rumah Ayu dan toko kue adalah 1700 meter. Nah, anak-anak, selain menentukan jarak antara dua tempat, ketinggian suatu benda ini juga dapat ditentukan dalam satuan panjang lainnya. Ya, di sini ada contoh pesawat yang terbang di ketinggian 6.500 meter. Nah, 6.500 meter ini akan kita ubah satuannya menjadi kilometer dan meter. Nah, ini tadi ya, dari meter ke kilometer itu naik 3 tangga. Berarti kita bagi 1000. Jadi 1000 meter itu sama dengan 1 ya. 1000 bagi 1. 1000 dibagi 1000. Jadi ini hasilnya 1 kilometer. 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Nah, kalau ada 6.000 meter, berarti kalau dirubah ke kilometer, menjadi 6 kilometer. Nah, sekarang kita akan menghitung ketinggian pesawat. Tadi ketinggiannya adalah 6.500 meter. Nah, supaya bisa kita rubah ke kilometer, maka 6.000-nya kita pisahkan ya dengan 500-nya. Ini 6.000 meter, lalu ditambah 500 meter. Nah, ini supaya nanti bisa dirubah ke kilometer. Tadi sudah ya, 6.000 meter itu sama dengan 6 kilometer. Berarti ini sama dengan 6 kilometer ditambah 500 meter. Nah, karena satuannya berbeda, maka tidak bisa kita jumlahkan ya. Jadi hasilnya sama dengan 6 kilometer 500 meter. Jadi ketinggian pesawat adalah 6 kilometer 500 meter. Nah, itu tadi anak-anak cara penyelesaian soal tentang jarak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wujud benda. Jadi wujud benda itu dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama yaitu benda padat, lalu yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, kita akan bahas satu persatu dari benda padat terlebih dahulu.
Nah, ini adalah contoh benda padat ya. Ini adalah buku tulis. Nah, saat dipindah tempat, bentuk buku ini tidak berubah. Jadi misalnya kalian sedang memegang buku tulis, lalu dipindahkan dari tas menuju ke meja belajar, itu bentuknya masih sama, ya, tidak berubah. Nah, ini artinya bentuk benda padat itu tetap. Jadi walaupun dipindah-pindahkan tempatnya, bentuknya akan tetap sama, tidak akan berubah atau tetap. Ya, jadi bentuk benda padat itu adalah tetap. Lalu yang kedua, benda cair. Nah, di sini ada contoh air putih ya. Air putih jika dimasukkan ke dalam botol, maka airnya itu akan menyesuaikan bentuk botolnya. Akan sama dengan bentuk botol. Begitu pula kalau dituang di gelas, bentuk air ini juga akan membentuk gelasnya. Jadi bentuknya akan sama dengan gelas. Nah, ini berarti bentuk benda cair itu mengikuti bentuk wadahnya. Kalau diletakkan di gelas akan mengikuti bentuk gelasnya. Kalau dimasukkan ke dalam botol, maka akan mengikuti bentuk botol. Nah, ini adalah bentuk benda cair. Nah, selanjutnya adalah benda gas. Benda gas itu contohnya adalah udara, anak-anak ya. Nah, saat meniup balon, udaranya akan menekan balon ke segala arah, sehingga balon akan menggelembung. Nah, ini hampir sama dengan air tadi, maka bentuk benda gas ini mengikuti bentuk wadahnya. Seperti udara, kalau dimasukkan balon, nanti udaranya bentuknya akan mengikuti bentuk balonnya. Nah, ini adalah wujud benda gas ya, anak-anak. Jadi tadi kesimpulannya, benda padat itu bentuknya tetap, lalu benda cair dan benda gas itu bentuknya mengikuti bentuk wadah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak tari berdasarkan dinamika ruang. Dinamika ruang dalam gerak tari ini menunjukkan ruang yang digunakan penari untuk memperagakan gerak tari. Dinamika ruang ini dapat dilihat dari arah gerak penari dan arah hadap penari. Nah, di sini kita akan melihat contoh gerak tari berdasarkan dinamika ruang. Yang pertama ini ada gerak tari di tengah panggung. Jadi ini menarinya di tengah panggung. Nah, ini contohnya. Nah, geraknya ini dilakukan dengan meluruskan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Ya. Adalah contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua yaitu gerak tari ke depan panggung. Nih, ya di depan panggung. Nah, ini dilakukan dengan cara berlari-lari kecil ke depan sambil menekuk kedua tangan. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Selanjutnya, dinamika ruang itu juga dapat dilihat dari pola lantainya, anak-anak. Pola lantai yang digunakan penari untuk memperagakan gerak tari. Pola lantai ini dapat dilihat dari susunan formasi penari saat memperagakan gerak tari. Nah, kita akan lihat contoh-contoh pola lantai ya. Yang pertama ini ada pola lantai vertikal. Jadi kalau menggunakan pola lantai vertikal, ya penarinya berbaris ke belakang. Yang hitam-hitam ini kita anggap penarinya ya. Nah, penarinya baris ke belakang. Lalu kalau pola lantai diagonal ke kiri, ini berarti baris serong ke kiri, ya. Lalu ada pola lantai diagonal ke kanan. Lalu ada juga pola lantai horizontal. Kalau horizontal ini berarti penarinya baris ke samping. Lalu ada pola lantai lingkaran. Berarti ini penarinya menari bersama-sama membentuk sebuah lingkaran. Lalu ada juga pola lantai segitiga. Jadi ada 3 penari di belakang dan satunya di depan.
Lalu ada pola lantai persegi, ini berarti dilakukan oleh 4 orang. Nah, di sudut-sudutnya ini. Lalu ada pola lantai trapesium ya, jadi penari yang 2 ini di depan, lalu yang belakang ini bentuk trapesium. Nah, itu tadi contoh pola lantai anak-anak. Nah, kita lihat pola lantai dalam sebuah tarian. Misalnya ini, tari Yuspan dari Papua ya. Jadi ini menggunakan pola lantai yang vertikal karena penarinya tadi berbaris ke belakang ya. Lalu yang tengah ini ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, ini contoh menggunakan pola lantai diagonal ke kiri. Nih, jadi berbaris seperti ini. Lalu yang ketiga ini ada tari baris cengkedan dari Bali. Nah, ini berarti menggunakan pola lantai horizontal ya, karena penarinya berbaris ke samping seperti ini. Nah, itu tadi anak-anak contoh tarian yang menggunakan pola lantai ya. Baik anak-anak, materi kita untuk hari ini sudah selesai. Selanjutnya untuk tugas hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 36 sampai 37. Penilaian harian A dan B. Jawabannya silahkan langsung ditulis di LKS. Baik, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ya. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.